semuanya. Nama saya Feni, umur saya 37 tahun. Tahun 2023, sekitar bulan November, kalau nggak salah saya stroke. Waktu itu berarti umur 35 tahun, stroke. Saya dibawa ke rumah sakit oleh mertua saya, kedua mertua saya dan suami saya. Sempat ditolak di salah satu rumah sakit di Sunter. Habis itu kita pindah lagi masuk rumah sakit yang lain. Di situ akhirnya ketemu sama salah satu dokter saraf. Nama dokternya Dokter Nathan. Direncanakan besoknya baru CT scan. Besoknya dapat jadwal CT scan, hari itu juga keluar. Dinyatakan sama dokter kalau di sini ada penyumbatan pembuluh darah di otak kanan bawah, sehingga perintah dari otak kanan tidak bisa memerintah di badan sebelah kiri. Hal itu nggak masuk akal saya. Saya marah sama Tuhan. Saya bilang, saya nggak ngerti Tuhan, ini apa? Kenapa nggak bisa memerintah? Kenapa nggak bisa merintah dari otak kanan ke sebelah kiri? Kenapa disuruh bergerak dia nggak mau? Saya nggak ngerti pada saat itu karena saya orang awam, saya nggak mengerti medis. Hari kedua setelah CT scan, hari pertama masuk, besoknya CT scan hasilnya keluar. Malam itu saya berdoa, saya udah nggak mau marah atau nuntut sama Tuhan. Saya udah nggak mau, saya mau berdamai aja. Saya berdoa. Saya udah pernah itu pakai kursi roda itu, saya udah pernah di situ. Malam itu saya berdoa, saya telepon teman saya yang lagi Holy Land, boleh nggak minta foto biji sesawi? Terus dia kirim biji sesawi. Ya ampun, biji sesawi itu kecil banget, lebih kecil daripada biji kiwi. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ini tuh biji sesawi lebih kecil banget, tapi dia bisa mindahin gunung. Iman saya lebih besar Tuhan daripada biji sesawi. Pasti bisa. Kaki saya sebelah kiri, badan saya sebelah kiri pasti bisa sembuh. Amen. Iman saya begitu, pasti saya bisa sembuh. Setelah berdoa saya langsung tidur. Saya nggak ada keraguan-keraguan. Saya yakin kalau besok saya bisa menggerakkan kaki saya. Ketika saya tidur, besok pagi bangun, itu ada suster masuk kasih obat. Saya bilang, Dokter Nathan mana? Saya mau ketemu Dokter Nathan. Oh belum Bu, nanti jam 8 baru datang. Saya tunggu dokter, sambil nunggu saya gerakin dulu. Bisa nggak sih merintahin? Saya bisa nggak merintahin kaki saya sebelah kiri? Luar biasa, sampai keringet dingin merintahinnya. Buat gerakin aja susah banget ternyata ya. Puji Tuhan tapi bisa bergerak. Nggak lama Dokter Nathan datang. Saya bilang, dokter saya udah bisa gerakin kaki saya sebelah kiri. Wow, luar biasa. Gimana caranya? Ibu minum apa? Tuhan Yesus yang udah sembuhkan karena iman saya lebih besar daripada biji sesawi. Ya udah, kalau udah bisa bergerak, coba boleh nggak diangkat kakinya? Ya ampun, ini bergerak aja saya sampai keringetin, gimana diangkat? Bisa, pasti bisa nih, bisa. Coba saya angkat, bener bisa keangkat. Terus dokternya bilang, telepon keluarga kamu, besok kamu pulang atau hari ini pulang. Jadi saya cuma 3 hari di rumah sakit. Pulang hari Sabtunya kita merayakan anniversary ya Mak, karena hari Sabtunya mertua saya anniversary. Jadi saya bisa ikut datang ke acaranya mertua saya anniversary. Luar biasanya saya ternyata begitu ya mukjizat Tuhan. Saya juga nggak nyangka. Terus saya dikenalin mertua saya untuk ikut pemuritan bersama Pak Pendeta Binsar. Sampai detik ini masih ikut pemuritan. Pak Pendeta bilang jangan berhenti di situ aja, karena saya harus bersaksi, saya harus menyatakan mukjizat Tuhan. Saya sudah mengalami mukjizat Tuhan, saya mengalami kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan itu nyata, benar adanya. Benar-benar Tuhan sudah angkat penyakit kita di atas kayu salib. Sudah digenapi. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Satu lagi saya ada sakit mata itu uveitis. Jadi
sarafnya udah nggak bekerja. Jadi sampai detik ini saya hanya satu mata aja yang bekerja. Saya nyetir pakai satu mata, saya kerja pakai satu mata. Makanya tadi pas lagi make upin Bu Pendeta, saya bilang, Bu Pendeta udah pernah belum di make upin sama bajak laut? Ini ketawa, kenapa bajak? Iya, karena cuma mata satu. Waktu itu dokter udah bilang kalau ini tuh udah susah. Kalau mata, kalau ibaratkan bolang, kalau bolang yang rusak bisa ganti yang baru. Tapi kalau gardunya rusak, udah susah. Tapi saya kemarin terakhir kontrol, kalau awannya udah nggak ada, saraf-sarafnya udah terlihat. Lagi-lagi saya mengalami kebaikan Tuhan. Semoga makin terus, makin bagus mata sebelah kiri saya. Tuhan Yesus luar biasa. Boleh nyanyi satu lagu pujian. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Saya mau angkat satu lagu pujian karena waktu saya sakit ini adalah salah satu lagu pujian, lagu saya waktu di rumah sakit waktu malam itu. Aku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa agung ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti bersama kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Buat saudara-saudara sekalian yang tahu lagu ini, mari kita sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa agung ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa agung ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih untuk Ibu Feni. Kesaksian yang begitu luar biasa ya. Ibu Feni ini punya seorang anak laki-laki ya. Umur berapa Bu? Vero itu umur 10 tahun. Jadi waktu beliau mengalami stroke pada masa itu coba bayangkan dia turun berapa belas kilo ya, menjadi sangat
sangat kurus ya waktu itu. Tapi saya bangga karena Yesus sudah lakukan mujizat yang luar biasa untuk saudari kita yang tercantik ini ya. Jadi ayo kasih aplaus yang terindah buat Tuhan Yesus. Saya lebih percaya karena sama dengan Ibu Feni. Kalau setiap kita yang sudah mengalami karya Tuhan, pasti semakin dikuatkan iman kita, amin. Semakin lagi kita mau melayani Tuhan, semakin rindu hati kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Hari ini, Paskah ini sangat spesial buat kita semua, karena Tuhan mau berbicara buat setiap kita satu persatu. Ya, nggak ada yang terlalu lucu di hadapan Tuhan selain menantikan Bapak Ibu Saudaraku yang hari ini mau kembali sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan menantikan kita semua untuk semakin sungguh di dalam kasih anugerahnya. Mari kita semua kita buka buku acara kita. Kita akan membacakan bagian firman Tuhan secara berbalas-balasan. Di sini P itu pemimpin, J itu jemaat, dan P dan J itu bersama-sama. Bagian firman Tuhan yang akan kita katakan bersama-sama dari Lukas 24 ayat 1 sampai 8. Kita mulai. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri bermalu-malu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka, kayak berdoa. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, ia malah mati. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Bersama-sama, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Puji Tuhan. Inilah perkataan Yesus bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan harus menggenapi kebenaran firman-Nya, dan kita saat ini juga akan diberkati dengan firman Tuhan. Buat kita semua hari ini, ayo semakin fokus dan memandang pada Tuhan Yesus. Apapun persoalan yang hari ini yang coba menerpa kehidupan kita, tetap percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan di dalam Tuhan Yesus ada setiap jawaban. Dialah satu pintu atas setiap persoalan yang kita hadapi. Kita akan pujian nomor 4 di kertas buku acara, Firman Jadi Manusia, dan kita akan diberkati dengan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Binsar Martin Sinaga, FIAS MTH. Menjadi manusia diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus
jangan